Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 8.1 Matematika kelas 7 semester 2. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada berapa banyak bentuk bangun datar yang tampak? Sebutkan bentuk bangun datar tersebut. Di sini kita perhatikan ada segitiga. Satu, berarti yang satu itu segitiga ya. Terus yang kedua kita perhatikan di sini. Nah, ini berbentuk persegi panjang. Yang kedua berbentuk persegi panjang. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan di kaca jendela di sini, ini adalah sebuah persegi lagi. Jadi ada sebuah persegi. Jadi diperkirakan di sini ada 3 bidang datar, yaitu segitiga, terus persegi panjang dan persegi. Mungkin ada juga yang berbentuk yang lainnya. Mungkin ini saya belum terlihat jelas di sini pilarnya apakah berbentuk tabung atau apa. Jadi yang terpenting di sini ada persegi panjang dan segitiga. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini ini kita menggunakan deret aritmatika ya. Dengan memperhatikan gambar tersebut, ada berapa banyak persegi pada urutan ke 2013. Di sini suku pertama A1 itu sebagai suku pertama ada 3. Di suku kedua ini ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan di sini ada 7, di sini menjadi 9. Jadi kita gunakan deret aritmatika yang rumus UN-nya itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. Di sini B itu adalah beda. B itu beda. Dan A di sini adalah suku pertama. Suku pertama. Jadi kita perhatikan A-nya di sini sudah kita dapatkan nilainya 1. Dan B beda itu adalah selisih dari suku kedua kurangi suku ke-1. Jadi selisih dari suku kedua kurangi suku ke-1 atau sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Jadi kalau dikurangkan, beda di sini suku keduanya itu adalah 5, suku ke-1-nya adalah 3. Jadi 5 kurangi 3 adalah 2. Jadi bedanya 2. Jadi kita masukkan, ditanyakan suku sampai ke 2013 ya, 2013. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi U ke 2013 itu sama dengan, ini angka 13, sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N-nya 2013 dikurangi 1, bedanya adalah 2 ya, bedanya adalah 2. Ini sama dengan 3 ditambah, yang ini kalau dikurangkan menjadi 2012. Terus dikali 2. Jadi sama dengan 3. 2012 dikali 2 itu adalah 4024. Jadi kalau ditambah 3 ini hasilnya menjadi 4027 ya. 4027. Ini untuk suku yang ke-100. Jadi jawabannya seperti ini. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Dengan memperhatikan gambar tersebut, ada berapa banyak belah ketupat pada suku ke-100, urutan ke-100. Ini masih menggunakan deret aritmatika. Kita hitung di suku pertama ini bernilai 2 ya. Ada kotaknya, ada 2 nih belah ketupatnya. Yang di sini ada 4, di sini ada 6, di sini ada 8. Jadi tadi sudah dibahas, A-nya adalah suku pertama. Itu A itu sama dengan suku pertama dan nilainya adalah 2. Dan bedanya di sini adalah suku kedua kurangi suku pertama dan seterusnya. Jadi sama dengan 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2. Dan sekarang yang ditanyakan adalah pada suku ke-100. Jadi N-nya adalah 100. Berarti rumus U ke-100 itu sama dengan A ditambah B, A tambah N min 1 kali B maksudnya. Jadi sama dengan A-nya adalah 2 ditambah N-nya adalah 100 kurangi 1 dikali 2.
Jadi yang ini sama dengan 2 ditambah yang ini menjadi 99 dikali 2. Dan hasilnya adalah U ke 100 sama dengan 2 ditambah 198. Jadi kalau ini dikalikan itu hasilnya adalah 198 ya, kalau dikalikan. Jadi sama dengan 2 kali 100, 2 ditambah 198 itu adalah 200. Jadi ini adalah jawabannya yang 200. Soal nomor 4, tentukan banyak persegi pada gambar berikut ini. Baik, kita analisa perseginya. Pertama kita hitung dari persegi yang terkecil terlebih dahulu. Jadi ukuran persegi yang kecil kita hitung. Jadi maksudnya yang persatuan ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi ada 22. Sekarang kita cari kombinasi ya. Jadi persegi yang dibentuk dari beberapa persegi yang kecil. Contohnya yang ini. Nah, jadi yang ini. Di sini ya cuman ada satu. Ya, cuman ada satu, cuman yang ini. Dan yang ketiga kita cari lagi, ini adalah persegi yang besar. Ini 1 dan yang ini 2. Jadi yang merah di sini ternyata ada 2, dan kalau dijumlahkan ini 22 tambah 1 tambah 2. Berarti ini menjadi 25. Soal nomor 5, berapa banyak segitiga sama sisi pada gambar berikut? Kalau kita menghitung berapa banyak segitiga sama sisi, pertama ini kita ambil segitiga terkecil dulu. Kita ambil segitiga terkecil. Nah, segitiga terkecil kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi yang terkecil ada 25 nih. Berarti yang satu-satuan ya. Sekarang untuk segitiga sama sisi lain lagi, maksudnya terdiri dari kombinasi beberapa segitiga kecil. Ini kalau dua kombinasi itu tidak membentuk, kalau dua segitiga kecil tidak membentuk segitiga sama sisi, 3 juga tidak. Jadi di sini harus ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi 4 segitiga kecil. Jadi kalau satu segitiga kecil berarti 1 pangkat 2 ya. 1 pangkat 2 itu 1. Jadi terus kalau yang untuk selanjutnya berarti 2 pangkat 2, jadi ada 4 segitiga nih kombinasinya untuk ini. Jadi yang 4 segitiga. Sekarang kita hitung yang 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama ini 1. Terus yang kedua 2. Ini 3. Jadi yang perhatikan 1, 2, 3, 4. Ini baru kita hitung ada 4. Terus kita ambil kalau puncaknya yang ini 1 jadi 5, puncaknya ini 6, puncak yang ini 7, 8. Jadi ada 8, puncak yang ini 9, puncak yang ini jadi ada 10. Jadi kita ulang lagi 1 nih. Terus kita turun saja ke sini puncaknya 2, puncak ke sini 3. Sekarang puncaknya di sini 4, 5, 6, di sini sekarang 7, 8, 9, jadi 10. Jadi yang 4 segitiga itu ada 10. Ini jumlahnya ada 10. Dan sekarang untuk yang kombinasi ketiga berarti harus ada 9 segitiga kecil yang terbentuk. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini bentuknya jadi seperti ini. Ini 1 ya. Terus kita turunkan puncaknya ke sini jadi 2. Puncaknya ke sini jadi 3. Sekarang turunkan puncaknya di sini. Nah 4 ya. Tadi 1, 2, 3 ya. Sekarang 4. Puncaknya di sini 5. Puncaknya di sini jadi 6. Jadi jumlah keseluruhannya yang 9 itu ada 6. Ada 6. Jadi yang
Untuk poin ketiga, 9 dari kombinasi dari 9 segitiga itu ada 6. Sekarang yang keempat, berarti harus kombinasinya 16. 16 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini sampai sini. Ini 16 segitiga nih. Ini kita hitung 1. Berarti sekarang yang ini 2 dan yang ini 3. Jadi yang 16 segitiga di sini ada tadi 1, 2, 3. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Terus hapus. Dan sekarang untuk yang terakhir, yang kelima nih, segitiganya yang terdiri kombinasi kelima itu berarti ada 25 segitiga kecil. Jadi kalau 25 segitiga kecil tuh yang ini berarti yang terbesar. Jadi jumlahnya cuma ada 1. Jadi kalau kita jumlahkan 25 tambah 10 35 tambah 6 41 tambah 3 jadi 44 ditambah 1. Jadi jumlahnya totalnya ada 45. Soal nomor 6, sebuah papan panjangan berbentuk persegi panjang yang akan dihias seperti tampak pada gambar di bawah. Panjang diagonal pada layang-layang. Ini diagonalnya sudah diketahui nih, nilainya ukuran 1 dikali 2 ya. Jadi diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk luas dia layang-layang itu, jadi saya tulis di sini luas layang-layang itu luas layang gitu. Itu sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dan untuk luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjang dikali lebar. Dan sekarang diketahui jika papan pajangan tersebut berukuran 300 kali 240. Jadi dikalikan di sini 300 kali 240. Sekarang 300 kali 240 saja di sini 3 kali 24 sudah 72,000. Berarti ini sentimeter, satuannya sentimeter ya, sentimeter persegi. Jadi ada 72.000 cm persegi. Dan sekarang diagonal layang-layangnya sudah diketahui 1 dan 2. Jadi tinggal masukkan di sini 1 kali 2 dibagi 2. Ini habis, berarti nilainya tinggal 1. Berarti sekarang pertanyaannya, maka berapa banyak bangun layang-layang? Ya tinggal dibagikan saja. Jadi jumlah layang-layang di sini yang ini jumlah totalnya itu 72.000 dibagi 1. Jadi ini dibagi ini sama dengan 72.000 layang-layang. Dan kalau kita perhatikan pada gambar, yang ini berarti 240 ya, yang ini 300. Ini gambar layang-layangnya ukurannya bukan sebesar seperti ini, jadi kecil-kecil. Kalau gambar layang-layangnya sebesar ini dan di soalnya tidak diketahui diagonal 1 diagonal 2-nya, baru kita bisa menghitung jumlah layang-layang yang ada di dalam papan ini. Jadi hitungannya nanti berbeda lagi. Dan misalkan diagonal 1 diagonal 2-nya kita di soal tidak disebutkan, bukan ukuran 1 kali 2, maka kita hitung saja secara manual jumlah layang-layangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini baru 13. Ini dengan ini pasangannya nih, atas dengan bawah. 14, 15, 16, 17, 18. Ini baru 18. Terus yang ini 19, 20. Ini ada 20 layang-layang. Kalau dari soal diagonal 1 dan diagonal 2-nya tidak diketahui. Dan karena di sini sudah diketahui ukurannya 1 dan 2 cm, berarti ukurannya bukan seperti ini besarnya, tapi di sini kecil-kecil. Ukurannya kecil-kecil. Baik, ini untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, pisahkan bangun berikut menjadi 4 bagian yang jika 4 bagian tersebut digabungkan bisa membentuk sebuah persegi. Kita bahas dulu tentang persegi. Rumus luas persegi itu adalah sisi kuadrat atau sisi kali sisi.
Jadi kalau sisinya 1 maka nilainya 1. Dan ini untuk sisi 1. Kalau sisinya 2 maka berarti 2 kali 2 berarti menjadi 4. Berarti kalau sisinya 3 berarti 3 kali 3 menjadi 9 dan seterusnya. Jadi artinya sisinya sisi kuadrat. Jadi kalau yang gambar sisinya 1 berarti gambarnya seperti ini. Ini 1. Kalau sisinya 2 berarti seperti ini. Ini 1 kalau dijumlahkan jadi 2. Ini 1 kalau dijumlahkan jadi 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Ya, jadi nilai luasnya di sini adalah sama dengan sisi kuadrat. Berarti harus bilangan kuadrat ya, bilangan kuadrat. Dan sekarang kita perhatikan di sini, hitung sisinya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata di sini jumlahnya ada 10. Harus dibuat jadi persegi. Otomatis akan kelebihan 1 persegi kecil. Ini. Jadi akan kelebihan. Karena kalau sisinya 1 berarti 1. Kalau 2 jadi 4. Kalau 3 jadi 9. Kalau 4 jadi 16, sedangkan di sini ada 10. Berarti yang mendekati adalah 9, berarti akan kelebihan 1. Jadi soal ini kelebihan 1 ya sisinya. Jadi salah soal saja. Kita lewati saja ke soal berikutnya. Soal nomor 8 pilihan ganda. Sepotong kertas berbentuk persegi panjang yang dilipat dalam setengah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ya. Hal ini kemudian dipotong sepanjang garis putus-putus dan potongan kecil tersebut yang dipotong dibuka maka akan berbentuk seperti apa? Perhatikan yang ini gambarnya. Ini kalau dipotong ini pas bagian yang ini adalah sumbu lipatnya nih. Jadi garis lipatnya. Jadi kalau dibuka maka akan berbentuk seperti ini. Nah, yang ini 1 ini. Berarti di samping sebelah sisi yang lainnya juga di sini 1. Dan tinggi yang ini adalah 4. Dan ini adalah membentuk sebuah segitiga sama kaki ya. Membentuk segitiga sama kaki. Jadi bentuk potongan gambar tersebut adalah segitiga sama kaki. Jadi kalau sepotong kertas berbentuk persegi panjang yang dilipat dalam setengah seperti yang ditunjukkan ya. Ini hasilnya adalah segitiga sama kaki. Jadi jawabannya adalah A.